Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Sore Bu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi kelompok secara berurutan, dimulai dari kelompok satu dengan ketentuan yang tidak presentasi harap di mute ya. Kemudian yang presentasi di unmute dan on cam. Yang tidak presentasi nggak apa-apa nggak kalau off cam, tapi yang presentasi diharapkan untuk on cam kelompoknya pas giliran dia ya. Kemudian masing-masing kelompok dipandu oleh satu orang moderator dan satu operator untuk share screen. Silakan kelompok satu nggak apa-apa dimulai share screen-nya. Kemudian tiap kelompok diberi waktu maksimal 20 menit, tidak ada sesi tanya jawab. Tanggapan untuk tiap kelompok akan Ibu sampaikan di akhir setelah presentasi kelompok terakhir nanti. Kemudian tiap anggota kelompok yang presentasi wajib on cam tadi sudah disampaikan. Jika kesulitan membaca simbol pada rumus atau formulasi, cukup sampaikan formulasi atau rumusnya dapat dilihat di layar. Gitu, Ananda. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Nah, izin bertanya, Bu. Itu Ya, untuk sesi hari ini berapa kelompok, Bu, maksimalnya atau semuanya? semuanya, semuanya. Makanya maksimal 20 kelompok. Kalau bisa, Ananda 15 menit aja per kelompoknya. Karena kan kita tidak ada sesi tanya jawab ya. Ah, baik, Bu. Oke, silakan kelompok satu di share screen untuk operatornya. Selanjutnya diserahkan kepada moderator kelompok satu untuk memandu presentasi kelompoknya. Silakan. Baik, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izin saya Nur Agisni dengan NIM D1C025003 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan pupuk itu dengan matematika. Baik, untuk rekan-rekan sekalian silakan perkenalkan diri masing. Perkenalkan, nama saya Nurdin dengan NIM D1C025001. Selanjutnya silakan Dea Monica. Perkenalkan, saya Dea Monika dengan NIM D1C025087. Selanjutnya Neza. Izin Ibu untuk Neza mungkin itu suaranya nggak kedengeran. Tapi hadir ya. Hadir Ibu. Untuk Arya tidak hadir Ibu, sudah dihubungi tapi nomornya tidak aktif. Oh, oke. Oke, silakan dilanjutkan. Uh, untuk slide pertama, slide sebelumnya Din. Nah, di sini akan dipaparkan oleh Nurdin. Baik, di sini saya akan memaparkan slide pertama. Hmm. Slide pertama itu mitos pemupukan konvensional. Selama beberapa
selama beberapa dekade, sektor pertanian terjebak dalam satu ilusi. Semakin banyak pupuk, semakin berlimpah hasil panen. Faktanya, setelah melewati ambang batas tertentu, pupuk tambahan tidak lagi diserap oleh tanaman. Ia hanya merusak struktur tanaman, mencemari cadangan air, dan membakar modal operasional secara sia-sia. Selanjutnya masih Nurdin. Matematika sebagai mesin penyeimbang. Model optimasi mengubah tebakan menjadi kepastian. Fungsi objektif model. Satu, memaksimalkan produksi mencapai batas genetik tertinggi tanaman. Dua, minimalkan biaya memotong penggunaan material yang terbuang percuma. Tiga, batas dampak lingkungan menjaga keseimbangan ekologi jangka panjang. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea Monica. Dipersilakan. Baik, dari data mentah menuju presisi, linear adalah non-linear programming bukanlah sekadar rumus. Mereka bertindak sebagai filter cerdas yang menyortir jutaan kombinasi variabel iklim dan tanah untuk menemukan satu dosis pupuk yang paling sempurna. Input data. Input data, karakteristik tanah, iklim, jenis tanaman, proses matematis, linear program atau LP untuk variabel konstan dan non-linear, programming NLP untuk dinamika alam yang kompleks. Kemudian output, rekomendasi dosis akurat. Menemukan titik manis agronomi. Model matematika bekerja tepat di sini. Zona kekurangan atau panen tidak maksimal. Zona optimal, zona toksik atau pencemaran. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Itu ada uji coba lahan. Untuk menguji ketahanan dan fleksibilitas model, simulasi dan uji lapangan diterapkan pada 3 komoditas pangan utama. Hal ini dituntut untuk memahami bahwa setiap tanaman itu memiliki nutrisi yang berbeda. Itu ada tanaman padi, jagung, lalu kedelai. Slide selanjutnya itu ada studi kasus padi yang menembus batas nitrogen. Temuannya itu mengurangi dosis nitrogen hingga 20% dari kebiasaan konvensional. Itu justru mengamankan air tanah dan memaksimalkan volume panen. Pendekatan hasilnya itu penurunan panen, pencucian unsur hara atau leaching, dan toksisitas tanah. Terus ada pendekatan optimasi, itu hasilnya produksi maksimal 8,2 ton hektar are. Slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Nurdin. Nurdin, jelaskan slide selanjutnya, Din. Maaf, nggak kedengeran. Studi kasus jagung dan kedelai. Adaptasi spesifik, model matematika membuktikan kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap spesifikasi biologis tanaman. Jagung merespon optimal pada fosfor, dosis ideal 100 kilo per hektar. Hasil panen meroket hingga 7,5 ton per hektar tanpa pemborosan material.
Kedelai menuntut efisien kalium, dosis optimal menghasilkan 3,8 ton per hektar dengan biaya intervensi paling rendah. Dashboard presisi tidak ada satu resep untuk semua. Pemetaan data menunjukkan korelasi absolut antara ketepatan dosis hara spesifik dengan efisiensi biaya operasional tertinggi. Komoditas padi, dosis pupuk 180 kilo per hektar, dosis pupuk P 60 kilo per hektar, hasil panen 98,2 ton per hektar, biaya operasional 1.500.000. Jagung, dosis pupuk 150 kilo per hektar, 100 kilo per hektar, hasil panen 7,5 ton per hektar, biaya operasional 1.200.000. Kedelai, dosis pupuk 120 kilo per hektar, dosis pupuk 50 kilo per hektar, hasil panen 3,8 ton per hektar, biaya operasional 900.000. Lanjut. Kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada skala ekonomi menghentikan pembakaran modal, di mana setiap gram pupuk yang tidak diserap tanaman adalah uang yang terbuang sia-sia. Dengan menerapkan dosis yang direkomendasikan atau sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut secara matematis, hal ini bisa memangkas biaya pupuk hingga 10-20% dibandingkan dengan metode konvensional, meningkatkan margin profitabilitas secara seketika. Itu bisa dilihat diagramnya di samping oleh teman-teman. Slide selanjutnya, apa udah habis, Nurdin? Untuk slide selanjutnya itu ada skala ekologi, menyelamatkan tanah dan air. Pencucian nitrat atau konvensional. Terus ada juga ekosistem terjaga itu yang optimasi. Kelebihan pupuk itu dapat memicu akumulasi nitrat yang mencemari air tanah. Terus dosis pupuk yang dihitung secara presisi menghilangkan potensi pencucian atau leaching, menghentikan degradasi kualitas tanah, serta mengamankan ekosistem untuk generasi berikutnya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea Monica. Dipersilakan. Baik, evolusi berkelanjutan, integrasi teknologi masa depan. Model matematika ini dirancang untuk hidup dan berevolusi dengan mengintegrasikan sensor tanah real-time dan pemetaan atau GIS. Model ini mampu merespon perubahan iklim dan kelembapan secara instan, menciptakan sistem precision atau farming yang sepenuhnya otomatis. Saatnya meninggalkan asumsi, mari bertani dengan presisi. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Jadi, kalau kita bertani dengan presisi itu akan menghasilkan panen yang maksimal. Terus biayanya itu tidak terlalu boros atau bisa berkurang minimal 20%, dan lingkungan yang di sekitar kita juga bisa terhindar dari pencemaran. Matematika telah membuktikan bahwa kita tidak perlu memilih antara keuntungan bisnis dan kelestarian alam. Kita bisa mendapatkan keduanya. Terima kasih Ibu. Itu sekian dari kami presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata dari saya ataupun teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok satu yang sudah mempresentasikan dengan detail, semangat, dan juga tadi ceria sekali ya, senyum-senyum ya kelompok satu. Karena ada Iya, Ibu. slogannya itu ya, karena ada slogan pertanian presisi gitu ya. Bagus ya. Iya, Ibu. Beri aplaus buat kelompok satu. Baik, Ananda semua, kita beralih ke kelompok dua. Silakan kelompok dua operatornya share screen dan moderatornya bersiap untuk memulai. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemodelan Matematis Ekosistem Perkebunan Teh Mengendalikan Hama dan Penyakit Melalui Presisi Data. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator Aliawati dengan NIM D1C025005. Selanjutnya ada teman saya. Saya Gevira Malia Herawati dengan NIM D1C025007. Selanjutnya, Saya Pasya Jahara Saragi dengan NIM D1C025075. Saya Melia Priyanti dengan NIM D1C025073. selanjutnya Hanif, apakah ada di Zoom? Maaf Ibu, sepertinya Muhammad Al-Hanif ini mungkin tidak ada di Zoom, Bu. Oke, yang hadir berarti 4 dari kelompok ini ya. Ada 4 orang yang hadir ya. Al-Hanif nggak ada. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gevira. Baik, jadi ancaman ganda di lapangan atau masalah utama yang terjadi di perkebunan teh itu ada 3 poin utama, yaitu komoditas kritis, penurunan hasil, dan batas pendekatan reaktif. Yang pertama, komoditas kritis. Teh merupakan pilar penting sektor perkebunan Indonesia baik dalam segi ekonomi maupun ekspor. Lalu yang kedua yaitu penurunan hasil. Produktivitas dari perkebunan teh terus menurun oleh serangan hama dan penyakit yang tidak bisa diprediksi. Dan yang ketiga yaitu batas pendekatan reaktif. Penanganan konvensional yang reaktif sering terlambat dan tidak efisien dalam mencegah kerusakan tanaman. Lalu selanjutnya yaitu ekosistem sebagai jaringan dinamis. Jadi di dalam perkebunan teh ini ada jaringan yaitu tanaman teh, penyakit, dan juga hama. Perubahan pada suatu populasi secara langsung memicu reaksi berantai pada populasi lainnya. Dinamika interaksi ini terlalu kompleks untuk dikelola hanya dengan insting atau tebakan, dan diperlukan pendekatan terukur yang menggambarkan perubahan populasi secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang Gevira. Paradigma baru mengukur ekosistem dengan persamaan diferensial. Permodelan interaksi menyusun model matematika yang memetakan ekosistem. Analisis kestabilan, mengevaluasi daya tahan dan keseimbangan sistem. Strategi optimal, menentukan langkah pengendalian hama dan penyakit yang paling presisi. Selanjutnya, arsitektur solusi, 3 pilar permodelan dinamika. Yang pertama, model pertumbuhan logistik. Memetakan
kapasitas maksimal pertumbuhan tanaman teh di lingkungan terbatas. Yang kedua, model epidemi melacak laju infeksi dan penyebaran penyakit antar tanaman. Yang terakhir, model interaksi populasi, menghitung rasio dan dampak langsung serangan hama terhadap inang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pasya, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Meli. Mesin analitik, instrumen kendali kestabilan. Metode Rauth-Hurwitz, fungsinya analisis kestabilan sistem. Konteks, menguji apakah ekosistem perkebunan dapat kembali seimbang setelah terjadinya gangguan. Prinsip maksimum Potriagin, fungsinya penentuan strategi kontrol. Konteks, mencari titik intervensi paling optimal untuk menekan kerugian. Temuan utama, menentukan titik kesetimbangan ekosistem. 5 titik kesetimbangan, model matematika berhasil mendeteksi 5 skenario keseimbangan populasi. Analisis Rauth-Hurwitz membuktikan bahwa satu titik kesetimbangan bersifat stabil secara lokal. Ini adalah titik aman di mana ekosistem dapat dipertahankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Apakah Hanif sudah ada di dalam Zoom? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keamanan ambang batas penyebaran penyakit. Dari bilangan reproduksi dasar R0, maknanya R0 kecil dari 1 penyakit akan menghilang, R0 besar dari 1 penyakit akan menyebar, R0 sama dengan 1 kondisi kritis, artinya penyebaran penyakit masih relatif terkendali, tetapi tetap membutuhkan intervensi pengelolaan. Selanjutnya, dampak intervensi simulasi kontrol optimal. Slide ini memperlihatkan perbandingan 2 kondisi, yaitu tanpa kontrol, hama meningkat, penyakit meningkat, kerusakan tanaman semakin besar. Yang kedua, dengan kontrol optimal, dengan penggunaan insektisida dan fungisida. Hasilnya, populasi hama menurun, penyakit terkendali, ekosistem menjadi stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pasya. Translasi ke lapangan. Masa depan sektor agrokompleks. Yang pertama, prediksi dini dinamika. Pengelola dapat meramalkan lonjakan hama atau penyakit sebelum terjadi krisis. Yang kedua, efisiensi strategi penggunaan bahan kimia, fungisida atau insektisida menjadi tepat sasaran, menghindari pemborosan dan resistensi. Yang ketiga, lonjakan produktivitas, menjaga kesehatan tanaman teh secara berkelanjutan berujung pada stabilitas hasil panen. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan matematika sebagai cetak biru agrikultur. Di sini pemodelan matematika bukan hanya teori, tetapi alat penting untuk mengelola ekosistem perkebunan secara ilmiah. Dengan menggabungkan dinamika populasi, analisis kestabilan, strategi kontrol optimal, maka dapat dicapai pengendalian hama dan penyakit yang efektif, peningkatan produktivitas, serta pertanian perkebunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyajikan dengan menarik slide-slide-nya dan mudah dimengerti serta dengan penuh semangat dalam menyampaikan tiap slide tadi ya. Kita beri aplaus buat kelompok 2.
Baik, selanjutnya Ananda kita persilahkan kelompok 3 operatornya untuk share screen dan moderatornya memulai presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Eh, share screen-nya belum terlihat ini, Mei. Maaf Bu, jaringannya nge-lag, sabar Bu. Maaf ya Bu. Oke, Mei. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Syakrozak dengan NIM D1C025013 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Juliana Manalu dengan NIM D1C025071. Perkenalkan, nama saya Claudia Silviana Dewi Anggraini dengan NIM D1C025011. Perkenalkan, nama saya Miul Fani Panjaitan dengan NIM D1C025019. Perkenalkan, nama saya M. Hurul Umam dengan NIM D1C025067. Baik, boleh ke slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan slide pertama ini. Produksi di pesisir Selat Makassar secara umum meningkat rata-rata 3,47% per tahun. Nah, pada produksi pada tahun 2012 itu ada sekitar 4.201,7 ton. Nah, anomali di pusat tangkapan itu ada yang pertama, kabupaten baru adalah penghasil terbesar cakalang di Selat Makassar. Namun, tren produksi justru menurun secara persisten. Penurunan terjadi di tengah peningkatan jumlah dan efisiensi alat tangkap. Nah, gejala awalnya itu berawal dari kelebihan kapasitas tangkap atau over capacity. Baik, slide selanjutnya. Operator. Nah, baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup investigasi 2 zonasi ekstraksi utama. Pada Mei sampai Oktober 2014, total sampel diukur yaitu 20.707 ekor. PIN 1, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, menghasilkan sentra operasi Processing atau Pukat Lingkar mewakili area pesisir selatan. Pada PIN 2, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sentra
operasi handline atau pancing ulur dengan rumpon, mewakili perairan yang lebih dalam atau utara. Slide selanjutnya. Profil tangkapan komparasi armada. Dampak demografis berdasarkan teknologi penangkapan yang digunakan. Yang pertama, Pursesein atau pukat lingkar. Yang berlokasi baru, dominasi tangkapan 35% dari total sampel. Ukuran rata-rata 38,59 cm atau ukuran sedang. Dan handline atau pancing ulur berlokasi Majene, dominansi tangkapan 30% dari total sampel, ukuran rata-rata 25,29 cm, ukuran kecil. Pancing ulur atau handline secara spesifik mengekstraksi populasi juvenil atau ikan muda secara masif di sekitar rumpun. Boleh kita lihat dalam bulan Februari seperti pada gambar. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei. Kepada Mei dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kualitas stok perairan dan keunggulan komparatif global. Rangkuman parameter pertumbuhan dunia atau 11i. Selat Makassar atau penelitian ini L sama dengan 107,0 cm, K sama dengan 0,80. Teluk Bone L sama dengan 75,9 cm, K sama dengan 0,19. Samudra Hindia, L sama dengan 60,6 cm, K sama dengan 0,993. Pasifik Barat atau Vanuatu, L sama dengan 60,0 cm, K sama dengan 0,75. Laut Karibia, L sama dengan 94,9 cm, K sama dengan 0,34. Cakalang Selat Makassar memiliki asimtot panjang L atau L raksasa dan laju pertumbuhan yang sangat cepat. Ini adalah aset biologis premium yang bernilai tinggi. Siklus hidup yang terpotong, model pertumbuhan von Bertalanffy atau LT sama dengan 107,0. 1 sama dengan EXP sama dengan 0,8 atau T. Zona ekstraktivitas tangkapan didominasi oleh ikan yang belum mencapai usia 1,5 tahun. Ikan ditangkap sebelum mereka sempat berproduksi secara optimal atau mencapai potensi ukuran asimtotiknya atau 107 cm. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Umam. Pada Umam, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu timbangan kematian. Dominansi antroposen. Membedah koefisien kematian total Z sama dengan 4,47. Dari 4,47 tersebut, kematian penangkapan sebesar 3,37. Sedangkan kematian alami sebesar 1,1. Angka mortalitas penangkapan atau F yang ekstrim ini didorong oleh metode schooling pursuit, mengejar gerombolan ikan, oleh pukat lingkar dan proliferasi rumpon massal di perairan dalam maupun dangkal. Berdasarkan Beaverton Hold Relative Yield and Yield per Liquid Curve, laju eksploitasi saat ini yaitu E sama dengan 0,75 telah melewati batas optimum yaitu E optimum sama dengan 0,492. Terjadi overfishing atau lebih tangkap sebesar 26% dari nilai optimumnya. Tingkat eksploitasi yang sangat tinggi telah melewati nilai maksimum sustainable yield atau MSY.
ekosistem tidak lagi mampu memulihkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang sama dengan tingkat ekstraksi kita. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Kepada Claudia dipersilahkan. Empat pilar intervensi kebijakan, langkah strategis untuk mengembalikan aktual 0,75 ke titik optimum 0,492. Penurunan unit upaya, mengurangi intensitas jumlah armada, pukat, lingkar, dan pancing ulur yang beroperasi di zona kritis. Peningkatan ukuran tangkap, mencegah ekstraksi ikan berumur kurang dari 1,5 tahun. Merevisi ukuran mata jaring, main size untuk meloloskan juvenil. Perluasan daerah penangkapan, memecah konsentrasi armada dari titik jenuh baru atau Majene ke wilayah WPP 713 lain yang belum tereksploitas penuh. Manajemen karakteristik alat, moratorium atau pengaturan ketat terkait penempatan rumpon FAD yang terbukti menjebak ikan-ikan kecil. Slide selanjutnya. Di sini kesimpulan dari materi tersebut yaitu dari hasil analisis Y atau R dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan ikan cakalang di perairan Selat Makassar, bagian selatan, dan untuk meningkatkan hasil tangkapannya perlu dilakukan upaya peraturan pengelolaannya seperti penurunan jumlah unit upaya penangkapan, peningkatan ukuran pertama kali tertangkap, dan perluasan daerah penangkapan serta kontrol manajemen terhadap karakter kapal dan alat tangkap perikanan yang digunakan. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Dan karena tidak adanya sesi tanya jawab, izinkan kami untuk mengakhiri presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan dengan sangat baik untuk tugas kelompoknya serta pembagian tugas yang proporsional. Kita beri aplaus buat kelompok 3, Anda semua. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 4. Silahkan operatornya share screen dan moderatornya bersiap untuk memulai presentasi kelompok 4. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kami izin untuk yang layar ini bukan dari kelompok kami, melainkan dari kelompok sebelah yang untuk membantu kami pada presentasi kali ini. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Ibu izin untuk memaparkan materi pada hari ini, yaitu kami dari kelompok 4. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Aryansah dengan NIM D1C025061. Baik, perkenalkan sekalian dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Azhar Salsabila dengan NIM D1C025065. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Edi Wijaya dengan NIM D1C025021. Baik, perkenalkan nama saya Eva Muftuhatul Jazila dengan NIM D1C025017. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Agustiana dengan NIM D1C025063. Baik, itulah nama-nama rekan kami di kelompok 4. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan
Judul besarnya Harmoni Ekonomi dan Ekologi di Banda Neira, penerapan sistem integrated multitropis aquaculture dalam kurung IMTA untuk masa depan pesisir. Baiklah, next slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, yang pertama itu kebutuhan ekonomi versus kelestarian pariwisata. Budidaya perikanan laut diperlukan sebagai mata pencarian alternatif bagi masyarakat nelayan Kepulauan Banda. Pada kebutuhan ekonomi, pendekatan konvensional seperti monokultur berisiko menimbulkan pencemaran sisa bahan organik, sedangkan pada kelestarian pariwisata, limbah ini mengancam keseimbangan ekosistem terumbu karang yang menjadi nyawa utama pariwisata bahari seperti snorkeling dan diving. Selanjutnya, Baik, next selanjutnya. yaitu solusi berkelanjutan Integrated Multi-Tropic Aquaculture atau IMTA, sebuah inovasi sistem budaya terintegrasi yang meniru keseimbangan ekosistem alami laut, menggabungkan ikan laut sebagai komoditas utama dan rumput laut sebagai komoditas sekunder yang berfungsi sebagai penyerapan alami atau biofilter sisa bahan organik. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan siklus dalam sistem budidaya perikanan. Yang pertama ada limbah organik. Limbah organik ini berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan yang dihasilkan selama proses budidaya. Yang selanjutnya ada biofilter. Biofilter seperti rumput laut berfungsi menyerap zat sisa dari limbah organik sehingga dapat mengurangi pencemaran air. Selanjutnya itu ada air bersih. Setelah diserap oleh biofilter, kualitas air menjadi lebih bersih dan dapat kembali digunakan dalam sistem budidaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya pada rekan yang membaca materi dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah desain cetak biru budidaya selat Zonegat. Berlokasi di areal percontohan STP Hatas Jahil, Selat Zonegat, Banda Neira. Tata letak sistemnya yaitu pusat IMTA dengan keramba jaring apung atau KJA dengan ikan baronang akan dipelihara pada 6 KJA dengan ukuran 1 meter dikali 1 meter kali 1 meter untuk masing-masing KJA. Setiap lubang KJA itu diisi 50 ekor ikan baronang dengan ukuran rata-rata 7-8 cm per ekornya. Kegiatan budidaya rumput laut menggunakan sistem rakit apung dengan ukuran 4 meter dikali 4 meter dengan jumlah 5 rakit apung. Seperti di PPT terlihat 3 rakit diletakkan dengan jarak 50 meter di sekitar KJA, sedangkan 2 rakit lainnya sebagai kontrol dan diletakkan pada jarak 2-3 km dari KJA. Pemeliharaan ikan baronang dan rumput laut dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari, yaitu dari September sampai Oktober 2019. Next. Komoditas penggerak ekosistem. Yang pertama itu ada ikan baronang, Siganus sp. Peran komoditas ekonomi utama, memiliki nilai jual tinggi di pasaran, bibit melimpah alami di pesisir Laut Banda. Dipelihara dengan kepadatan 50 ekor per KJA. Rumput laut, Cappapisus alvarezi. Peran biofilter ekosistem atau sekunder. Yang pertama, menyerap sisa organik dari budidaya ikan. Yang kedua, didatangkan langsung dari sentra tual. Dan yang ketiga, menggunakan sistem rakit apung 4 meter dikali 4 meter. Baik, slide selanjutnya kepada rekan dipersilahkan. Bukti ekologis kualitas perairan tetap optimal. Aktivitas budidaya terintegrasi dalam 45 hari tidak menurunkan kualitas lingkungan perairan sama sekali. Salinitas 33-34 ppt. Derajat kesamaan atau pH 7-8. Suhu perairan 26-29 derajat Celcius. Sedangkan kecerahan air mencapai 100% maksimal. Next. Bukti ekonomis lonjakan performa pertumbuhan. SGR 2,09% per hari. Laju pertumbuhan spesifik. Sintasan 85,6%. Tingkat kelangsungan hidup. Kontrol monokultur 718
718 gram ke 1013 gram. Sistem IMTA. Terima kasih. Next, selanjutnya rekan. Baik, yang selanjutnya ada matris keunggulan. Mengapa IMTK adalah masa depan? Di sini ada sistem konvensional dan sistem IMTA. Pada manajemen limbah, pada sistem konvensionalnya menumpuk di dasar perairan. Sedangkan di sistem IMTA-nya terserap efisien oleh rumput laut hasil pertumbuhan. Pada sistem konvensional, standar maksimal 718 gram. Pada sistem IMTA meningkat pesat mencapai 1.300 gram. Dampak pariwisata pada sistem konvensional, ekosistem terumbu karang terancam rusak. Pada sistem IMTA-nya, kecerahan air 100% terjaga atau wisata diving tetap aman. Selanjutnya, next, kesimpulan dan visi pesisir. Penerapan model IMTA terbukti sangat relevan dan efektif untuk Kepulauan Banda Neira. Sistem ini menghadirkan efisiensi pemanfaatan lahan dan produktivitas ekonomi tanpa pengorbankan kelestarian terumbu karang. IMTA mutlak untuk pengembangan wisata bahari dan budidaya laut yang berwawasan lingkungan secara masif di masa depan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Itulah akhir dari presentasi kami, slide yang terakhir yakni mengenai kesimpulan dan visi pesisir. Baiklah, karena di sini tidak adanya kita melakukan sesi tanya jawab, karena kita melihat waktu yang sangat singkat. Baiklah, Ibu, kami dari kelompok 4 sudah selesai untuk presentasi pada sore hari ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 yang sudah menyajikan tugas kelompoknya dengan sangat baik. Selanjutnya kita beralih, aplaus buat kelompok 4. Dengan kelompoknya lengkap tadi ya hadir ya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 5, Ananda. Silakan kelompok 5 operatornya share screen dan moderatornya bersiap memulai presentasi. Baiklah Ibu, izin saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Landari dengan NIM D1C025059. Ke depan saya akan memimpin rangkaian diskusi di mata kuliah pada hari ini bersama kelompok saya yaitu kelompok 5. Dan izinkan saya untuk mengenalkan rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kaila Syaila Alifandra dengan NIM D1C025-027 dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Rindy Yolanda Simbolon dengan NIM D1C025-023. Perkenalkan, saya Ocha Ramadianti dengan NIM D1C025-025.
Perkenalkan, saya Anita Mulia Kairunisa dengan NIM D1 Channel 25057. Baiklah, selanjutnya Ayu kami ada? akan Oh iya, Ayu ada ya. Oke, lanjut. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil presentasi kami. Yang slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rindu Yolanda. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Landasan filosofis mengapa etnomatematika? Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa matematika seringkali dipandang secara sempit sebagai disiplin ilmu yang hanya dipelajari di sekolah formal. Padahal kelompok masyarakat tertentu seperti petani telah mengembangkan cara unik dalam menerapkan prinsip matematis untuk memecahkan masalah praktis. Etnomatematika hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kearifan lokal dengan matematika akademik. Di desa Petebon, aktivitas bertani bukan sekadar kerja fisik, melainkan aktivitas kognitif yang melibatkan manajemen ruang, waktu, dan biaya secara matematis. Selanjutnya kepada rekan saya Anita. Baik, selanjutnya metodologi dan pendekatan budaya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif etnografi, di mana penelitian melakukan observasi partisipan, dokumentasi, dan wawancara dalam kepada 3 petani di Dusun Belang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengumpulkan data mentah dari aktivitas petani, kemudian mengelompokkannya ke dalam pola-pola konsep matematika yang diakui secara formal. Lanjut. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Kaila. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu eksplorasi konsep matematika dalam praktik lapangan. Eksplorasi konsep matematika dalam praktik lapangan petani di desa Patebon menunjukkan bahwa aktivitas tradisional sangat erat dengan prinsip matematika formal. Dalam manajemen lahan, petani menggunakan sistem satuan luas tradisional seperti bau, seprapat, bau, hingga sakuolon yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang konsep pecahan dan geometri. Untuk menjaga kerapian tanaman, mereka menggunakan alat bantu bernama blak untuk menetapkan jarak tanam yang konsisten, yang secara teoritis menerapkan prinsip transformasi, translasi, dan garis sejajar. Selanjutnya, Ocha. Dimensi waktu, kalender budaya versus kalender formal. Dimensi waktu bagi petani, padi merupakan perpaduan harmonis antara kalender formal. Estimasinya yaitu 90-100 hari. Dengan kalender budaya Jawa berbasis siklus 8, yaitu 36 hari. Melalui patokan telung 8 atau sekitar 108 hari, petani menggabungkan hitungan matematis dengan kearifan lokal yang mempertimbangkan hari pasaran serta fenomena alam guna menentukan waktu panen paling optimal demi kualitas gabah yang maksimal. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anita. Aritmatika sosial, manajemen ekonomi pertanian. Aritmatika sosial dalam pertanian merupakan manajemen ekonomi yang melibatkan analisis untung rugi dengan menghitung selisih antar hasil penjualan gabah dan total biaya produksi, benih, pupuk, upah. Selain itu, terdapat sistem bagi hasil tradisional, ngam-pungmeh dengan rasio 5:1, di mana buruh panen mendapatkan 1 bagian dari setiap 5 bagian hasil yang diperoleh. Praktik ini menunjukkan pemahaman kognitif petani terhadap konsep pecahan, persentase, dan konversi satuan berat secara akurat guna menjamin distribusi ekonomi yang adil. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun kesimpulan dan relevansi pendidikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas petani padi merupakan sumber belajar matematika yang sangat kaya dan
relevan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, khususnya pada tingkat SMP. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah memanfaatkan temuan etnomatematika tersebut untuk memperkuat pemahaman siswa pada materi bilangan, yang dimana mencakup operasi hitung dan nilai tempat, serta materi perbandingan, baik senilai maupun berbalik nilai, melalui kasus nyata seperti kebutuhan pupuk dan manajemen tenaga kerja. Nah, selain itu, konteks pertanian ini sangat efektif untuk mengajarkan aritmetika sosial terkait konsep untung, rugi, dan persentase melalui sistem bagi hasil tradisional, hingga materi geometri yang meliputi luas bangun datar dan pengukuran menggunakan sistem satuan lokal, bau, serta alat bantu blak. Dengan membawa konteks kehidupan petani ke dalam ruang kelas, matematika tidak lagi dipandang sebagai pelajaran yang menakutkan atau abstrak, melainkan menjadi disiplin ilmu yang terasa dekat, nyata, dan membanggakan serta budaya. Mungkin inilah yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Izin Ibu, saya selaku moderator mengundur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause buat kelompok 5 yang sudah menyajikan dengan efektif dari segi waktu untuk penyajian kelompoknya tentang etnomatematika, aritmatika sosial ya. Nanda, kita beri applause sekali lagi. Selanjutnya, silakan kelompok 6. Operatornya share screen dan moderatornya bersiap untuk memulai presentasi kelompok 6. Silakan. Kelompok 6 siapa moderatornya? Sebentar Ibu, jaringannya lelek Bu. Oh, oke. Baik Ibu, izin. Selamat sore semuanya. Sore, Rastini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bunga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 6 akan memulai presentasi kami penerapan model matematika dalam pertanian. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Rastini Manjorang, dengan NIM D1C025053, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kaptorus dengan NIM D1C025. Perkenalkan, nama saya Emirwan Gani Musri dengan NIM D1C025029. Saya Ahmad Bagas Ramadan dengan NIM D1C025031. Mungkin untuk teman kami Putri, izin Ibu, mungkin untuk teman kami Putri tidak ada di Zoom ini, mungkin baterainya habis, yaitu namanya Putri Siska Silaban, Bu. Oke. Baik, silakan kelompok 6 memulai presentasinya. Baik, saya akan membacakan tentang latar belakang. Pertanian merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun kegiatan menghadapi berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan air, dan penggunaan pupuk yang tidak efisien.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan ilmiah, salah satunya dengan menggunakan model matematika yang dapat membantu menganalisis dan memprediksi berbagai kondisi dalam pertanian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Pengertian model matematika. Pengertian model matematika. Pengertian model matematika. Model matematika adalah representasi suatu sistem dalam bentuk persamaan matematika yang digunakan antara beberapa variabel, yaitu input x, yaitu jumlah matematika sama dengan fx, lalu hasil y, yaitu hasil persamaan. Cerita tentang ya. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh Putri Siska. Manfaat model matematika dalam pertanian modern itu yang pertama ada memprediksi hasil panen, yang kedua menganalisa pertumbuhan, yang ketiga dan yang keempat ada membantu perusahaan. Model Saudara Bagas. Untuk Saudara Bagas, silahkan membaca materi. Baiklah, saya akan menggantikan. Silakan. Metode pertumbuhan tanaman. Salah satu model matematika yang digunakan dalam pertanian adalah model pertumbuhan tanaman. Model ini digunakan untuk memprediksi tumbuhan tanaman dalam rentang waktu. Contoh model pertumbuhan eksponensial. P dalam kurung, rumusnya itu P dalam kurung T sama dengan POE RT. Yaitu P dalam kurung T ialah jumlah tanaman pada waktu T. P kosong jumlah awal tanaman. Sedangkan R ialah laju pertumbuhan. T itu adalah waktu. Boleh di-skip ke bawah, kawan. Dia. Baik, selanjutnya ada model produksi pertanian. Model matematika juga digunakan untuk menentukan hubungan antara faktor produksi
dengan hasil panen. Model hasil produksi. Contoh fungsi produksi sederhananya, Y sama dengan AX ditambah B dengan keterangan Y sama dengan hasil panen, X sama dengan jumlah pupuk dan input produksi, A dan B sama dengan konstanta Manfaat model matematika dalam pertanian. 1. Meningkatkan hasil produksi pertanian. 2. Membantu pengelolaan sumber daya secara efisien. 3. Memprediksi risiko kegagalan panen. 4. Membantu pengambilan keputusan dalam pertanian modern. Slide selanjutnya. Kesimpulan, model matematika memiliki peran penting dalam bidang pertanian modern. Dengan menggunakan model matematika, berbagai proses seperti pertumbuhan tanaman, produksi hasil panen, perkembangan hama, serta kebutuhan air dapat dianalisis dan diprediksi secara lebih akurat. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan pertanian. baik. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada kesalahan, memohon maaf. Baik, terima kasih kelompok 6. Ini apakah jaringan Ibu yang bermasalah atau jaringan kelompok 6 ya? Kok dari tadi nge-lag ya? Jaringan kami, Ibu. Oh gitu. Baik, aplaus buat kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya dengan waktu yang cukup efektif lah ya, tapi ada kesalahan teknis tadi. Semoga masih bisa disimak oleh teman-temannya. Aplaus buat kelompok 6, Ananda semua. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 7. Silakan operatornya untuk share screen dan juga moderatornya memulai presentasi. Izin Bu, apa layar saya sudah terlihat? Oke, sudah tadi belum. Sekarang sudah. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan hasil dari presentasi kami, yaitu mengenai membongkar keajaiban eksponensial dalam dunia nyata dan industri pertanian, dari teori matematika hingga keamanan pangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Siti Rohmah Ramalita dengan NIM D1C025047, dan rekan-rekan saya. Saya Iksanul Saidi dengan NIM D1C025033. Saya Cadita Aulia Cibro dengan NIM D1C025045. Saya Irini Pulungan dengan NIM D1C025049. Dan dengan satu anggota lagi yaitu M. Sultan Aryo Seno yang mana tidak dapat hadir dalam Zoom ini dengan NIM D1C025035. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ririn, dipersilakan. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan apa itu fungsi eksponensial. Pada gambar tersebut ada rumus fx sama dengan ax, yang dimana x adalah variabel nilai yang bisa berubah, dan a itu adalah bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nilai x berada di pangkat eksponen.
Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan perubahan yang sangat cepat, bisa naik cepat dan turun cepat. Contoh sederhananya adalah pertumbuhan bakteri, bunga bang, peluruhan zat radioaktif. Slide yang kedua, bisa dilihat ada grafik. Yang pertama itu grafik growth, pertumbuhan atau naik. Ini terjadi jika A lebih besar dari 1. Grafik selalu melewati titik 0,1, artinya jika X sama dengan 0, maka hasilnya 1. Ketika X bertumbuh ke kanan, nilai Y naik sangat cepat. Contohnya, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X sama dengan 1, sedangkan Y sama dengan A, X sama dengan 2, menuju Y sama dengan A pangkat 2 lebih besar. Contoh dalam kehidupan nyatanya adalah pertumbuhan penduduk, jumlahnya bakteri. Pada grafik yang kedua yaitu decay atau peluruhan atau turunan, yang terjadi jika A di tengah-tengah dari A tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak boleh lebih kecil dari 1. Jadi dia di tengah-tengah antara 0 dan 1. Jadi grafik juga melewati titik 0,1 ketika X bertambah ke kanan, nilai Y semakin kecil. Jika grafik turun perlahan mendekati 0, contohnya dalam kehidupan adalah peluruhan zat radioaktif, obat dalam tubuh yang semakin berkurang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ririn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syadita. Baiklah, pada slide ketiga ini saya akan memaparkan bagaimana fungsi eksponensial digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang demografi atau kependudukan. Fungsi eksponensial digunakan untuk memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk. Misalnya, jumlah penduduk bisa bertambah 2 kali lipat dalam periode tertentu. Jadi, pertumbuhannya tidak bertambah sedikit demi sedikit, tapi bisa meningkat sangat cepat. Selanjutnya, yang kedua dalam bidang keuangan. Fungsi eksponensial digunakan pada bunga majemuk, di mana nilai uang bertambah semakin cepat seiring waktu. Artinya, semakin lama uang disimpan, pertumbuhannya akan semakin cepat dan besar. Selanjutnya, yang ketiga dalam fisika nuklir. Di sini, fungsi eksponensial digunakan untuk menggambarkan peluruhan zat radioaktif, di mana artinya jumlah zat akan berkurang secara cepat di awal, lalu semakin lama semakin sedikit penurunannya. Yang terakhir dalam bidang teknologi. Contohnya adalah hukum Moore, yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi seperti jumlah transistor meningkat secara eksponensial. Hal ini menyebabkan perkembangan teknologi menjadi sangat cepat. Jadi dari keempat contoh ini dapat kita simpulkan bahwa melihat fungsi eksponensial yang sangat penting dapat menjelaskan perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, baik itu pertumbuhan maupun penurunan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syadita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ihsan. Selanjutnya yaitu ada implementasi di bidang teknologi hasil pertanian atau THP. Yang pertama itu mikrobiologi pangan. Contohnya bakteri pada bahan pangan seperti susu atau daging. Membelah diri mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Yang kedua ada keamanan pangan, menghitung laju kontaminasi mikroba untuk menentukan standarisasi yang tepat. Yang ketiga ada shelf life atau umur simpan. Penurunan kadar nutrisi seperti vitamin C atau kualitas warna produk selama penyimpanan seringkali mengikuti kurva peluruhan eksponensial. Yang keempat ada proses sterilisasi, pengurangan jumlah mikroba selama pemanasan atau pasteurisasi menggunakan prinsip peluruhan untuk mencapai tingkat keamanan yang aman. Selanjutnya itu hubungan dengan logaritma. Inverse fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsinya di THP digunakan untuk menyederhanakan angka pertumbuhan bakteri yang sangat besar
ke dalam skala log, dasar perhitungan pH atau keasaman produk hasil pertanian. Lalu kalkulasi membantu mencari variabel waktu atau T yang dibutuhkan dalam sebuah proses pertumbuhan atau peluruhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ihsan. Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu fungsi eksponensial adalah alat prediktif yang efektif dan efisien bagi ilmuwan dan teknolog. Dalam teknologi hasil pertanian ini, pemahaman model ini sangat krusial untuk menjaga kualitas produk dan merancang model perubahan yang akurat. Dan yang terakhir yaitu penguasaan konsep ini menjadi landasan untuk analisis kuantitatif yang aplikatif di industri digital dan modern. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik dan sangat relate dengan materi kalkulus ya, dan juga matematika. Applause buat kelompok 7, Anda semua. Baik, kita beralih ke kelompok terakhir yaitu kelompok 8. Untuk mempresentasikan tugas kelompoknya, silahkan operator share screen dan moderatornya memulai presentasi tugas kelompoknya. Silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini saya sebagai moderator akan membawa jalannya pemaparan materi dari kelompok 8, yaitu tentang geometri fraktal dan masa depan, pertanian presisi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri saya, yaitu Zibran Amirul Fitra Sidik dengan NIM 37, dan ada rekan-rekan saya, Caca Yemema Purba dengan NIM 39, ada Amelia dengan NIM 41, dan Tirta Aditya Bayu Firmansyah dengan NIM 43. Baik, masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Tirta. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk materi pertama, yaitu yang berada di slide kedua. Kalian bisa melihat pada slide kedua itu, mengapa geometri klasik gagal mendeskripsikan alam. Nah, selain pada slide itu, saya akan menambahkan beberapa lagi. Selama ini kita terbiasa menggunakan geometri Euclidean atau geometri biasa seperti kotak, lingkaran, atau garis lurus untuk mengukur segala sesuatu. Namun saat kita masuk ke hutan tropis, geometri ini mendadak jadi tidak berdaya. Ini mengapa? Karena alam tidak tumbuh secara linear atau statis. Perhatikan struktur liana. Struktur liana ini berupa struktur yang tumbuhan merambat atau abstrak, atau pola bercabang pohon. Mereka tumbuh secara fleksibel dan sangat kompleks sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Garis lurus tidak bisa menghitung seberapa luas permukaan daun dan yang meliuk-liuk, dan lingkaran tidak bisa menggambar kerumitan akar. Jadi kita butuh kacamata baru untuk melihat keteraturan di balik ketidakteraturan alam ini. Itulah mengapa kita beralih ke geometri fraktal. Nah, untuk slide ketiga, itu dari ruang medis hingga lahan pertanian. Seperti yang pada PPT ini, analisis fraktal telah berevolusi dari matematika murni menjadi instrumen esensial lintas disiplin ilmu. Nah, di sini ada beberapa ilmu. Salah di antaranya pertama ada kedokteran, yaitu mengevaluasi struktur tulang trabekular dan memprediksi risiko osteoporosis. Nah, terus kedua ada ilmu ekologi. Ini mempelajari memetakan ketergantungan spesial ekosistem pada berbagai skala. Nah, yang terakhir itu ada pertanian atau fokus baru. Ini menganalisis porositas tanah, sebaran pestisida, dan morfologi biomasa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia.
Baiklah, di sini ada slide ke-5 yaitu transformasi daun menjadi data digital. Yang pertama yaitu citra revolusi tinggi, fotografi detail objek daun. Bisa dilihat di gambar itu daunnya masih berwarna hijau dan sedetail mungkin ditangkap. Dan yang kedua yaitu konversi grayscale, yaitu menghilangkan bias warna, menyisakan intensitas cahaya. Bisa dilihat dia kan warnanya sudah tidak ada atau sudah menjadi abu-abu. Yang ketiga yaitu thresholding, yaitu mempertegas kontur tepi secara ekstrim. Di sini dia menyisakan tidak ada warna dan tidak ada abu-abu lagi, tetapi posturnya yang terlihat. Yang keempat yaitu segmentasi objek, yaitu memisahkan entitas daun secara presisi dari latar belakang, yaitu tinggal menyisakan sketsanya saja. Selanjutnya yaitu mengkuantitatifiksi alam dengan metode box counting. Untuk mengukur tingkat kompleksitas citra digital ditutup dengan sistem grid berukuran epsilon, kami menghitung jumlah kotak N atau epsilon yang memuat tepi pola daun. Adapun rumusnya yaitu D sama dengan limit epsilon mendekati 0 log N epsilon per log 1 per epsilon. Baik, terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Profil subjek tanaman terapis. 5 komunitas terapis dengan karakteristik morfologi dan pola pencabangan tepi yang berbeda. Dipilih sebagai subjek pengukuran dimensi fraktal. Contohnya itu ada daun mangga, jambu biji, pisang, kelapa, dan pepaya. Next slide. Selanjutnya ada nilai prediktif dimensi fraktal. Bagaimana angka kompleksitas ini digunakan dalam praktik agritek sesungguhnya. Dapat dilihat di tabel pada PPT. Sebagai keterangannya, estimasi biomasa. Rasio fraktal berfungsi sebagai prediktor alometrik untuk menghitung volume dan serapan karbon. Yang kedua ada pemantauan kesehatan. Perubahan pada nilai D dapat mendeteksi anomali pertumbuhan dan definisi nutrisi. Yang terakhir ada respon lingkungan. Mengukur bagaimana tanaman beradaptasi secara fisik terhadap stres iklim tropis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Bahan bakar algoritma pertanian presisi. Data fraktal diintegrasikan ke dalam model machine learning untuk mengelola heterogenitas tanaman. Hal ini memungkinkan sistem irigasi cerdas, pemantauan kualitas tanah, dan peramalan panen yang sangat presisi. Data fraktal ada 4, yaitu pertama machine learning, kedua irigasi otomatis, yang ketiga sensor kelembaman tanah, keempat estimasi panen. Selanjutnya, ketahanan pangan dan ekologi perkotaan. Konsep Smart City membutuhkan adaptasi teknologi terhadap kondisi lokal tropis. Analisis fraktal menyediakan landasan ilmiah untuk menyeimbangkan produktivitas pangan dengan pelestarian ruang hijau perkotaan, tanpa terjebak pada bias teknologi iklim subtropis. Baik, untuk kesimpulan, solusi untuk memodelkan kompleksitas struktur alam yang tidak bisa dijelaskan oleh geometri konvensional dengan memanfaatkan prinsip self-symmetry. Analisis fraktal mampu memetakan pola pertumbuhan tanaman, kondisi tanah, serta persebaran hama secara lebih akurat. Integritas metode ini dalam teknologi pertanian memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran atau presisi dalam penggunaan sumber daya yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas hasil tani secara berkelanjutan. Baik, Ibu, terima kasih. Berakhirnya pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah dalam pengerjaan, kami izin koreksinya, Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 8 yang meskipun cuma 4 orang tapi tetap bisa efektif ya dalam penyampaian dan juga dalam waktu presentasi. Baik Ananda, karena sudah sampai kelompok 8, Ibu akan bacakan koreksi, evaluasi, tanggapan, apresiasi, dan juga beberapa poin untuk tiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1, ini overall-nya sangat baik ya. Tampilan slide-nya menarik, apalagi ini kan untuk penampilan perdana nih penting nih yang menarik harusnya ya. Dan ini sudah dilakukan oleh kelompok 1 dengan visualisasi berupa kurva dan grafiknya dapat terlihat jelas, kemudian presentasinya sudah detail, mudah dimengerti, kemudian Ibu juga tadi kan sudah menanggapi bahwa kelompok 1 terlihat semangat, ceria, antusias, mungkin karena tadi masih habis sholat asar gitu ya, masih segar. Kalau yang terakhir sudah lemes ya mendekati waktu berbuka ya. Jadi Ibu apresiasi untuk semangat ya tiap kelompoknya itu sangat baik untuk kelompok 1. Kemudian tabulasinya disajikan dengan detail, jelas, membaca data-data dan angkanya juga tadi sudah tidak ada kesalahan. Dan ini juga mudah dimengerti oleh yang menyimak. Kemudian terdapat beberapa kesalahan baca istilah. Tapi pada slide-slide lain ya, bukan yang pada tabulasi sama kurva tadi. Kemudian untuk kedepannya jika menemukan istilah asing Ananda atau istilah ilmiah yang mungkin agak sulit dibaca, itu caranya searching aja kata kunci itu di atau istilah itu di YouTube. Nanti akan muncul beberapa video, Ananda simaklah bagaimana native speaker itu mengucapkan atau melafalkan istilah tersebut. Itu saran Ibu untuk presentasi berikutnya nih di mata kuliah kalkulus ataupun mata kuliah lain yang pastinya akan banyak sekali Ananda diminta untuk presentasi karena kan sekarang kan eh, apa namanya pembelajarannya itu berbasis ke mahasiswa ya, maksudnya berpusat ke mahasiswa, bukan ceramah, bukan sekedar materi dari dosen, tapi bagaimana mahasiswa ini mengeksplorasi setiap mata kuliah itu dan memahami dengan skill apa namanya eh, motivasi belajar yang cukup tinggi dan juga Ananda akan diminta banyak presentasi tentunya, banyak menjumpai istilah-istilah asing, istilah-istilah ilmiah gitu dan juga itu membutuhkan literasi yang lebih juga ya untuk wawasan baik itu dari segi pelafalan, pemahaman dan lain sebagainya. Itu untuk kelompok 1 tadi overallnya sangat baik Ananda. Untuk kelompok 2 slide presentasinya menarik dan mudah dimengerti, kemudian untuk kurva-kurva disajikan dengan baik sebagai visualisasi data, kemudian pembagian tugas tiap anggota kelompoknya sudah proporsional, tiap anggota kelompoknya menyampaikan narasi slide-nya dengan baik, beberapa istilah tidak dibaca dengan tepat sama tadi seperti R1. Semoga di presentasi berikutnya di MK lain akan lebih baik, kemudian kesimpulan disajikan dengan baik. Secara keseluruhan presentasi kelompok 2 sangat baik ya. Lanjut ke kelompok 3, tanggapan dari Ibu adalah visualisasi data pada slide-nya sudah komprehensif dan mudah dimengerti, kemudian distribusi data berupa histogram dengan kurva normalnya disajikan menarik dengan warna dan kekontrasan yang sangat baik, kekinian ya slide-nya tadi. Kemudian beberapa istilah asing dan istilah ilmiah tidak dibaca dengan tepat sama aja dengan kelompok 1 dan kelompok 2, tapi nggak semua anggota kelompok ya, hanya beberapa orang tadi ya. Jadi bisa diabaikan lah, tidak terlalu signifikan untuk kelompok ini, nggak terlalu banyak juga yang salah bacanya. Kemudian yang paling menggugah dari kelompok 3 ini kurva yang menunjukkan overfishing dan juga tingkat eksploitasi yang tinggi tadi ya, sangat memprihatinkan. Overall, presentasi kelompok 3 sangat baik. Lanjut tanggapan untuk kelompok 4 Ananda. Pemilihan topiknya sudah relate dengan materi kalkulus, matematika terapan, sekaligus ada bentuk kepedulian lingkungannya. Kemudian sama ada beberapa kesalahan baca istilah ke depannya semoga lebih baik. Visualisasi slide-nya sudah jelas, sangat baik dan menjelaskan permasalahan dengan solusinya. Pembagian tugas tiap anggota kelompok ini sudah proporsional kalau menurut Ibu tadi. Kemudian secara keseluruhan presentasi kelompok 4 sangat baik. Lanjut ke kelompok 5 Ananda. Di sini sudah efektivitas waktunya udah sangat baik, kemudian pembagian tugas tiap kelompoknya sudah terdistribusi dengan optimal. Pemilihan topik terkait etnomatematika sudah relate ya dengan kalkulus, dasar-dasar kalkulus, dasar-dasar matematika lah ya. Kemudian penyajian disampaikan dengan narasi yang jelas tiap slide
namun masih minim nih visualisasi dan juga formulasi Ananda ya untuk kelompok 5. Overall presentasi dinilai baik. Lanjut ke kelompok 6. Ini tadi yang banyak ngelek-ngeleknya, jadi Ibu menyimaknya agak terkendala juga tadi ya. Ibu kira malah jaringan Ibu yang bermasalah. Terjadi beberapa gangguan teknis, kemudian penyajian slide-nya belum optimal, pembagian tugas kelompoknya sih sudah baik, jadi overall-nya presentasi kelompok 6 ini baik. Lanjut ke kelompok 7, untuk pemilihan topiknya sudah relate. Grafik dan juga visualisasi datanya disajikan sangat baik, detail, dan mudah dimengerti. Penjelasan slide-nya disampaikan tiap anggotanya dengan antusias. Tiap anggota kelompok yang menjelaskan slide ini terlihat memahami materi dengan sangat baik, ya, komunikatif. Kemudian slide presentasinya menarik. Secara keseluruhan, presentasi kelompok 7 dinilai sangat baik. Lanjut untuk kelompok 8, Ananda. Pemilihan topiknya relate dan ini cukup unik ya pemilihannya. Boleh sebenarnya ini, maksudnya kadang-kadang mahasiswa tidak memilih ini, padahal ini juga termasuk dalam ranah agrokompleks ya kan, masalah geometri fraktal tadi ya. Sebenarnya itu maksudnya geometri, cuma masih bisa lah ya relate dengan matematika, kalkulus gitu ya, apalagi tadi kita lihat dari formulasinya. Kemudian cuma ada salah baca aja dalam membaca formulasi atau membaca rumus tadi Ananda. Mungkin ke depannya bisa diperbaiki lagi. Visualisasi slide-nya sangat baik. Terdapat beberapa kesalahan baca istilah asing atau istilah ilmiah tadi. Kemudian penyajian rumus atau formulasinya masih kurang cuma satu kalau nggak salah ya. Tiap anggota kelompok ini sudah dibagi secara proporsional tugasnya. Kayaknya beberapa kelompok juga ada tadi formulasinya nggak ditampilkan ya. Lain kali kalau misalkan statistik kan Ananda nanti dapat nih metode statistika ya. Itu formulasi itu penting Ananda dalam setiap slide. Dalam slide presentasi maksudnya, nggak tiap slide juga sih. Intinya untuk secara keseluruhan presentasi kelompok 8 sudah sangat baik. Jadi untuk penilaian sendiri itu baik itu 80 sampai 90, sangat baik 91 sampai 100 Ananda ya. Jadi nilainya insya Allah sudah baik dan sangat baik. Itu dari 80 sampai 100 pada sore hari ini akan Ibu berikan untuk sebagai nilai ujian 1 berarti ya. Nanti kan ada ujian 2 dengan Bu BK, ujian 3 dengan Pak siapa? Pak Ali ya. Siapa nama dosen satunya? Nanda? Lupa Ibu. Oh iya, Pak Ali Satria Wijaya ya. Baik, itu dari Ibu Ananda. Kita beri aplaus dan Ibu sangat berterima kasih atas semangat Ananda di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas semangatnya untuk presentasi. Sebelum presentasi juga memilih artikelnya juga Ananda cukup teliti lah ya dalam memilih dan menyesuaikan dengan instruksi dari Ibu. Kemudian Ananda sudah bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tetap semangat, tetap ciptakan iklim yang kondusif ya untuk belajar di kelasnya agar Ananda semuanya di kelas ini kompak, cepat lulus, kemudian bisa berprestasi, misalkan ikut PKM, P2MW, kemudian ikut PPK Ormawa. Jadi nggak hanya sekedar study oriented, tapi juga ada prestasinya, ada pengalamannya gitu ya. Itu dari Ibu. Ibu mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat ketemu lagi di semester depan. Dan Ananda semua semangat mengikuti perkuliahan kalkulus dengan 2 dosen berikutnya dan nilainya minimal amin. Kalau bisa A semua. Mungkin itu dari Ibu ya, doa di bulan Ramadan ini semoga terkabulkan. Demikian, sebelum ditutup, apakah ada tanggapan dari Ananda atau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Untuk presensinya sudah Ibu isi ya. Ada yang mau disampaikan? Nurdin mungkin? Iqbal? Apa cuma ucapan terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga tiap kelompok tadi sudah efektif ya waktunya. Jadi nggak ada yang sampai 20 menit ya, walaupun Ibu berikan maksimal 20 menit. Ibu berterima kasih juga untuk itu ya. Dari Ayu Wulandari adakah? Dan makasih ya untuk narahubung kelas ini. Oh, Ibu tunggu G Drive tiap kelompok, tapi minta tolong Anda PDF kan, kemudian dikompres biar nggak terlalu besar filenya ya.
dikumpulkan di G Drive ke narahubung atau PJ. Baik, Ibu. Oke, Ananda semua, jika tidak ada lagi yang mau dibahas atau didiskusikan, kita tutup. Selamat menunggu waktu berbuka. Dan bagi yang non-muslim, selamat liburan bersama keluarganya. Yang tidak pulang kampung pun, semoga tetap semangat karena liburnya juga singkat ya. Oke, demikian Ananda semua. Selamat sore. Assalamualaikum Sore, warahmatullahi Ibu. Sore, Ibu. wabarakatuh. Ya, Salam sore, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Dari batin, Bu. Sehat. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama semua.